Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Mendengar pidato itu, nyala api Dewa Feng tercengang. Saudara Shen Feng, ada apa dengan kejutanmu? Tuan dari domain binatang bertanya. Tao Ti, tidak apa-apa. Setelah nyala api yang baru saja dikatakan Dewa Feng, suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar di benaknya, cepat singkirkan monster dari tanah suci apimu. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua nanti. Mendengar pidato itu, Dewa Api Feng memandang ke samping ke arah penguasa domain binatang dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Saudara Tao Ti, saya tiba-tiba memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Anda pergi dulu. Ketika saya selesai, Anda akan memimpin monster dari domain suci api ke gunung hukuman surgawi untuk menghiburmu." "Ya, itu tidak masalah." Penguasa domain binatang menganggukkan kepalanya dan berkata dengan bangga, "Saya tidak akan menyia-nyiakan usaha saya untuk menghancurkan orang suci Huangfu." Api Dewa Feng berbisik di dalam hatinya, "Hembuskan debunya." "Pukulan apa? Sayangnya, Saudara Tao Ti, kamu bisa pergi nanti. Jika diizinkan, aku akan mengumpulkan tubuhmu. Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak setia. Jika kamu ingin menyalahkanku, tidak bisakah kamu menjadi musuh Tuan Tan?" Setelah bergumam, Dewa Api Feng terbang ke area tengah tanah suci api dengan singa iblis api merah dan monster dari tanah suci api. Dalam perjalanan, singa iblis api merah berbisik, "Saudaraku, keputusanmu benar. Karena Tuan Tan dapat melukaimu secara serius, kamu dapat menghancurkan Tuan dari domain binatang paling banyak 2 tatap muka. Kita tidak bisa ikuti air berlumpur." Mendengar pidato itu, Dewa Api Feng berkata, "Saudara kedua, kamu tidak tahu. Tuan Tan baru saja memberiku pesan. Dia berkata bahwa dia datang ke sini untuk membunuh penguasa dari domain binatang buas. Kakak kedua, lihat itu. Segera penguasa dari domain binatang akan mati." Pada saat yang sama, Tan Yun telah mendengar tentang 11 binatang. Dia dan para wanita mengambil busur besar dari langit yang luas dan mengepung pasukan iblis yang mendekat dengan kecepatan tercepat. Meskipun ada banyak pasukan monster, menurut pendapat Tan Yun, semua wanita di sisinya, kera pembunuh, singa dewa naga emas, iblis dan raja naga dan beruang Tianluo tidak cukup kuat untuk memasuki pasukan monster, seperti yang kuat masuk dan keluar dari tanah tak bertuan. 2 jam kemudian, pelahap di depan pasukan ribuan monster tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan tegas, "Seluruh pasukan berhenti terbang." Itu segera melepaskan kesadaran binatang buasnya dan menemukan magma besar seperti sosok 5 juta mil di depan, berlari ke arah dirinya sendiri dengan kecepatan lebih cepat dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di langit jutaan mil jauhnya di sisi kiri dan kanan, 11 hewan raksasa dan beberapa sisa-sisa kesempurnaan besar wanita di alam eklosion juga mengelilingi diri mereka sendiri dan pasukan monster lainnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tao Ti tidak bisa melihat siapa yang datang dan binatang apa. Penguasa kerajaan binatang, Tao Ti, berdiri di udara seperti musuh besar, tampak tenang dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang datang. Apakah itu musuh atau teman?" Setelah secangkir teh, magma seperti bayangan tiba-tiba meledak ke udara dan berubah menjadi Tan Yun yang menunjukkan tubuh api Hongmengnya di depan Tao Ti. "Apakah itu musuh atau teman?" Tan Yun mencibir, "Aku Tan Yun yang membunuh putramu. Aku sudah lama menunggumu di sini. Sekarang pergilah ke neraka. Su Bing, bunuh." Begitu suara itu jatuh, tubuh seperti gunung Tan Yun dengan keras menghancurkan kekosongan dan memukul kepala Tao Ti dengan tinjunya. Kecepatannya lebih cepat daripada guntur, dan pria rakus yang tahu dia tidak bisa melarikan diri meraung, "Bunuh aku." Dalam raungan kemarahan, sihirnya melonjak keluar dari tubuhnya, mengangkat kuku depan kanannya yang besar, menghancurkan kekosongan, dan menghantam tinju kanan Tan Yun. Bang! Klik, klik. Suara tumpul pahat dan suara patah tulang yang jelas terjalin. Tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara, dan tulang-tulang yang patah memercik, tetapi itu adalah kuku depan kanan yang rakus, dan bahkan seluruh tulang kaki depan, pecah inci demi inci.
Tao Ti berteriak. Setelah tubuhnya yang besar diterbangkan oleh tinju Tan Yun, dia meraung dan melintas. Dia muncul di sisi kiri Tan Yun, menggoyangkan ekornya yang besar hingga 300 kaki dan menyapu pinggang Tan Yun. Pergi dan bergabunglah dengan putramu di neraka. Tan Yun mendengus dingin, melakukan langkah surgawi Hong Meng, dan melayang menjauh dari udara. Karena kecepatannya, dia seperti 9 Tan Yun, dan menendang punggung, kepala, dan dada Tao Ti sejauh 9 kaki pada saat yang bersamaan. Ah, tidak. Bang, bang. Jeritan mengerikan dari makanan rakus tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya yang seperti gunung runtuh. Begitu jiwa binatang keluar dari tubuh, itu dihancurkan oleh Tan Yun. Membunuh. Tan Yun minum dengan marah dan mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng yang tergantung di kedalaman pikirannya. Dia memegang pedang pembunuh dan membunuh pasukan monster dengan kejam. Wah, wah, wah. Segera, dia menawarkan 11 pedang surgawi Hong Meng untuk membunuh monster. Pada saat ini, Su Bing, Yu Qin, bicara melamun, Si Yao, Xianer, Ziyan, dan raja-raja dari 8 kelompok etnis, seperti kera pembunuh, singa dewa naga emas, Moer dan raja beruang naga Tianluo, bergegas ke pasukan monster seperti serigala ke dalam domba dan dibantai. Dalam sekejap mata, ribuan monster terbunuh dan dikalahkan. Tuan kerajaan binatang buas kita sudah mati. Ayo lari. Lari untuk hidupmu. Pasukan monster melarikan diri satu demi satu. Melihat monster itu mundur, Tan Yun berdiri di udara dan minum jauh ke langit. Ketidakadilan memiliki kepala dan hutang memiliki tuan. Tuan dari domain binatang buas Anda sudah mati, jadi saya tidak akan lagi membunuh. Sekarang semua monster mendengarkan dan segera merangkak di kehampaan dan berhenti berlari untuk hidup mereka. Saya Tan Yun melakukan apa yang saya katakan dan menyelamatkan hidup Anda. Kalau tidak, tidak ada amnesti untuk pembunuhan. Mendengar pidato itu, hanya lebih dari 3 juta monster yang segera berhenti berlari untuk hidup mereka dan merangkak di kehampaan, sementara 6 juta monster yang tersisa terbang melintasi langit dan mengutuk Tan Yun. Tan Yun sangat marah dan memberikan suara kepada nyala api Dewa Phoenix yang telah terbang 130 juta mil jauhnya. Tidak diragukan lagi dia berkata, ambil monstermu dan hentikan mereka untukku. Aku ingin semua buronan ini mati. Beraninya nyala api Phoenix tidak mendengarkan. Atas perintahnya, tanah suci api yang luas mendidih, dan seekor binatang iblis merah memuntahkan api yang menjulang tinggi kemana-mana dan bergegas ke langit, dengan panik bergegas menuju iblis yang melarikan diri ke api tanah suci. Diam di tempat. Setelah Tan Yun memerintahkan lebih dari 3 juta monster merangkak di kehampaan, dia, para wanita, dan 11 monster melewati kehampaan dengan kecepatan tinggi dan memasuki pasukan monster yang melarikan diri lagi. Ini adalah pembunuhan yang tak terhentikan. Ini juga merupakan pembantaian sepihak. Plop, plop. Untuk sesaat, monster besar yang tersisa di langit jatuh ke tanah suci api dan terbakar. Darahnya merah dan kosong, seolah dicuci dengan darah. Pembunuhan itu berlangsung dari tengah hari hingga senja. Tidak ada monster yang lolos hidup-hidup. Dan puluhan ribu monster mati di tanah suci api. Tan Yun dan 11 binatang buas gadis itu ditangguhkan di depan lebih dari 3 juta monster yang merangkak di kehampaan. Tan Yun memandang monster-monster itu dan berkata dengan suara, aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu bisa pergi sekarang. Tapi ingat, setelah kembali ke dunia hewan, beritahu semua monster di kerajaan hewan bahwa mereka tidak boleh masuk ke wilayah manusia seumur hidup. Jika tidak, Huang Fu Seng Song kami akan menghancurkan kerajaan hewan Anda. Ingat. Monster-monster itu gemetar, ingat. Yah, ayo pergi. Dengan lambaian tangan Tan Yun, monster-monster itu mendapat amnesti. Ketika mereka bangun, mereka tampak seperti awan gelap dan dengan cepat menghilang di depan mata Tan Yun. Tan Yun punya ide. Berbeda dari dunia Warcraft, Warcraft pada dasarnya kejam dan memakan manusia. Hewan jahat ini harus dibunuh. Satu membunuh satu. Tidak seperti monster, karena dendam antara dirinya dan penguasa domain binatang buas telah berakhir, dia tidak akan membunuh lebih banyak lagi. Bukan untuk menghancurkan domain binatang buas. Adapun apakah monster di domain binatang akan membalas manusia karena mereka membunuh tuan dari domain binatang, sejujurnya, Tan Yun tidak khawatir.
Karena sekarang Huangfu Shengsong menutupi langit dan telah mempopulerkan skill Huangfu Shengsong di daratan. Menurut pendapat Tan Yun, setelah manusia daratan Huangfu mendapatkan keterampilannya sendiri, seiring waktu, kekuatan keseluruhan daratan akan berlipat ganda. Apalagi menghancurkan domain binatang buas, bahkan jika itu menghancurkan 10 atau 8, tidak ada masalah. Seperti kata pepatah, master memimpin pintu, dan latihannya bersifat pribadi. Daratan Huangfu adalah Tan Yun, yang mempopulerkan kungfu. Adapun apakah daratan ini dapat berkembang menjadi keberadaan paling kuat di alam fana di masa depan, itu tergantung pada apakah manusia di daratan Huangfu telah melakukan upaya. Sedikit, selamat untuk menguasai Tan. Dengan suara keras api Dewa Feng, Tan Yun membiarkan 11 binatang buas dan segera memasuki Menara Suci Linglong. Dia dan putrinya melakukan perjalanan jauh ke pegunungan Tianzhen yang jauh. Dalam perjalanan, itu adalah saat yang paling menyenangkan bagi Tan Yun dan para gadis, karena tidak ada saingan di seluruh benua. Adapun kerajaan iblis, Tan Yun sangat percaya diri. Ketika dia dan beberapa wanita kembali ke Gunung Tianjing, mereka telah dihancurkan. Waktu berlalu, dan 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada awalnya, Tan Yun dan yang lainnya butuh 4 tahun untuk meninggalkan Huangfu Shengsong dan tiba di Tanah Suci Api, tetapi butuh 1 tahun lagi untuk kembali. Dalam 5 tahun, Tan Yun dan gadis-gadis menikmati keindahan dunia di daratan Huangfu, dan dia merawat gadis-gadis itu dengan baik. Namun, yang membuat Tan Yun tertekan adalah dia ingin menggertak beberapa wanita, tetapi dia tidak ingin beberapa wanita bekerja sama dan tidak akan membiarkan Tan Yun menyentuh mereka sampai malam pernikahannya. Dan dalam 5 tahun ini, beberapa wanita dan Tan Yun merindukan balas dendam sesegera mungkin, dan kemudian menghabiskan waktu dengan bahagia dalam aliran tahun yang panjang. Tang Xinying masih berlatih di lantai 12 Menara Suci Linglong. Sekarang ini adalah wilayah 3 kali lipat. Gongsun Ruoxi, yang berlatih di Menara Sucinya sendiri, juga telah menyentuh kesempatan eklosion dan ascension. Feng Qingcheng juga telah dipromosikan dari Zheoxiong ke kesempurnaan Yuhua Jing. Selain Raja Naga dan Beruang Tianluo, raja-raja dari 7 keluarga masih berlari melalui perampokan tahap ke-10. Ketika Tan Yun dan para gadis kembali ke wilayah rahasia yang tak terbatas, seorang murid yang menjaga gerbang gunung dengan hormat memberitahu Tan Yun bahwa Su Yu dan Tuo Baiying memimpin pasukan besar para biarawan dan kembali dengan penuh kemenangan 7 hari yang lalu setelah kehancuran kerajaan iblis. Sekarang mereka semua pergi ke Gunung Tianjing. Tan Yun mengangguk dan membawa gadis-gadis itu melalui jalur transmisi dari tempat rahasia yang tak terbatas. Setelah bolak-balik melalui terowongan ruang waktu selama 1 jam, dia tercengang begitu dia tiba di tempat rahasia Huangfu di Gunung Tianjing. Karena ketika mereka melangkah keluar dari gerbang luar aula ruang waktu, tempat-tempat yang mereka saksikan, baik di pegunungan, di hutan atau di paviliun, dihiasi dengan lampu merah cerah dan meriah. Patriark tua, kamu kembali. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari gerbang luar membungkuk ke Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun mengangguk, menunjuk ke pintu yang didekorasi dan bertanya, apa ini? Laporkan kembali ke Patriark lama. Murid perempuan itu dengan hormat berkata, orang tuamu mengaturnya bersama dengan Patriark, Guru Suci Tang Xun dan Tuan Muda kedua dari keluarga Sihong. Patriark, Tang Xun dan Tuan Muda kedua di mulut murid perempuan adalah calon ayah mertua Tan Yun. Di mana ayah mertuaku? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Beritahu Patriark lama bahwa mereka masih membuat pengaturan untuk kamar pernikahanmu. Murid perempuan itu tersenyum dengan hormat, itu seharusnya ada di lembah Abadino. Satu Anda sekarang. Oke, aku paham. Kemudian Tan Yun bolak-balik melalui wilayah rahasia Huangfu yang meriah dengan beberapa wanita dengan lesung pipit yang tersenyum. Butuh 2 menit untuk datang ke lembah Perino. 1 di Tanah Suci dengan perbuatan baik dari gerbang suci. Feng Jingru, yang baru saja mendarat di lembah peri dan sedang sibuk, dengan senang hati mendatangi Tan Yun. Yuner, kamu bisa kembali. Niang khawatir melewatkan hari yang baik. Saya telah melihat hari-hari. Menurut dunia sekuler, 10 hari kemudian adalah hari yang baik untuk menikah. 10 hari kemudian. Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu menikah dalam 10 hari.
Pada saat itu, perjamuan perayaan kehancuran kerajaan iblis akan diadakan bersama. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Feng Jingru mengabaikan Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Su Bing, Kiner, Xiao, Xianer dan omong kosong. Bibimu telah membuatkan pakaian pengantin untukmu sesuai dengan sosokmu. Datang dan coba mereka dengan bibimu untuk melihat apakah mereka cocok. Kelima gadis itu sangat menawan sehingga mereka menganggukkan kepala. Batuk. Tan Yun terbatuk pelan, Bu, apakah Anda hanya membuat 5 set pakaian pernikahan? Ya, Feng Jingru melirik Tan Yun, bukankah kamu hanya punya 5 tunangan? Jika kamu tidak membuat 5 set, bisakah kamu membuat 6 set? Itu, Tan Yun melangkah maju dan mengerutkan hidungnya. 5 set tidak cukup, kita perlu menambahkan 2 set lagi. Apa? Tambah 2 set lagi? Feng Jingru tercengang dan tidak melambat sejenak. Tan Yun berkata sambil tersenyum, putraku memberimu lebih banyak uang dan menemukan 2 menantu perempuan. Feng Jingru tercengang dan terpana, lalu menatap Tan Yun dan berkata, kamu sudah memiliki 5 dari mereka, Su Bing dan Kiner, dan kamu masih terobsesi. Kemudian dia memberikan suara kepada putri kelima Su Bing, kamu tidak bisa terlalu terbiasa dengannya. Dia memilikimu, ini adalah berkahnya, bagaimana kamu bisa menemukannya lagi? Namong Yukin melangkah maju, meraih lengan kanan Feng Jingru, tersenyum manis dan berkata, Bu, jangan repot-repot tentang ini. Oke, tapi Kiner, kamu dibesarkan oleh ibumu. Di masa depan, kamu harus melihat Yuner dan tidak bisa membiarkannya mengacaukannya lagi. Feng Jingru berkhotbah. Namong Yukin berbisik. Pada saat ini, Feng Jingru memandang Sue Zian di sebelah putri kelima Su Bing. Dia melangkah maju, meraih tangan Sue Zian dan berkata, Zian, bibi selalu menyukai anakmu. Di masa depan, kamu akan menikahi Yuner. Sue Zian tercengang dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, bukan Zian yang menikahi Tan Yun. Setelah itu, Sue Zian tiba-tiba merasa kosong di hatinya. Feng Jingru tercengang. Tan Yun melangkah maju dan berkata, Bu, tunggu sebentar. Saya akan memanggil mereka. Salah satunya adalah menara suci ruang waktu master biasa, dan yang lainnya adalah menara suci Tan Yun yang indah. Menghadapi kedua menara, Tan Yun berkata dengan lembut, Xingning dan Ruoxi, jangan berlatih untuk saat ini. Keluar dan temui ibuku. Ledakan. Setelah pintu menara dibuka, Tang Xingning, mengenakan gaun hitam, dan Gongsun Ruoxi, mengenakan gaun panjang hijau, terbang keluar dari pintu menara dan muncul di sebelah Feng Jingru. Mereka berkata dengan suara yang berbeda, saya telah melihat bibimu. Yah, kalian terlihat lebih tampan dari satu sama lain. Feng Jingru berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Kembalilah ke gunung peri bibimu. Bibimu akan memberimu waktu untuk menyesuaikan pakaian pengantinmu. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Tan Yun sambil tersenyum. Kamu tidak diizinkan pergi. Feng Jingru berkata, lalu membawa 7 wanita ke udara dan terbang menuju wakil puncak yang berjasa. Kakak ipar, saya sedikit tidak nyaman. Saya ingin kembali ke lembah peri saya untuk beristirahat. Sue Zian berkata sambil tersenyum. Oke, ayo pergi. Ingatlah untuk minum anggur pernikahan dalam 10 hari. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Yah, itu harus. Sue Zian tersenyum, roknya terbang, berbalik dan terbang. Pada saat ini, tidak ada yang menemukan bahwa ketika dia terbang melintasi kehampaan, air mata kristal mengalir dari matanya yang indah dan menetes di kehampaan. Setelah Sue Zian kembali ke paviliun lembah peri, dia berdiri di depan jendela dan melihat pemandangan indah di luar jendela. Di lubuk hatinya, sedikit demi sedikit dia telah mengenal Tan Yun sejak dia menjadi murid dari sekolah luar. Pada saat ini, Tan Yun adalah sosok murid eksternal, murid internal, murid abadi dan murid suci, yang melekat di benaknya. Setelah waktu yang lama, Sue Zian mengerucutkan bibirnya, air mata berdesir dan berteriak, Tan Yun, kau tahu. Aku menyukaimu. Zian sudah menyukaimu sejak lama. Tahukah kau, aku sudah menyukaimu ketika aku berada di luar. Karena aku sedekat saudara perempuan dengan saudara perempuan impianku, aku selalu mengubur perasaanku untukmu di lubuk hatiku. Pada saat yang sama, di lembah Perino, 1, Feng Qingcheng terbang keluar dari menara sucinya dan berdiri di depan Tan Yun.
Qingcheng tersenyum, selamat telah menikah. Meskipun Feng Qingcheng tertawa, hatinya penuh kehilangan. Terima kasih, Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya juga berharap Anda menemukan suami ideal Anda sesegera mungkin. Feng Qingcheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tawa Feng Tianlun terdengar di belakangnya, Qingcheng, patriark tua, kapan kamu kembali? Tapi Feng Tianlun dan Tang Yongsheng datang dengan senyum berdampingan. Ayah, kami baru saja kembali. Belum lama ini. Feng Qingcheng menyambutnya dengan senyuman. Bawahan saya telah melihat patriark tua. Feng Tianlun membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Jangan sopan. Setelah Tan Yun membantu Feng Tianlun berdiri, dia membungkuk sedikit kepada Tang Yongsheng dan berkata, saya telah melihat ayah mertua saya. Tang Yongsheng menjawab sambil tersenyum dan menatap Feng Qingcheng. Keponakan Feng, Paman Feng dan ayahmu memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Pergi berbelanja sendirian. Oke, aku tidak akan mengganggumu. Feng Qingcheng tersenyum dan terbang menjauh dari lembah Perino. Selanjutnya, Tan Yun dan lelaki tua kedua memasuki aula lembah Perino. Ayah mertua, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan menantu laki-laki Anda. Tan Yun dan keduanya duduk dan bertanya. Tang Yongsheng dan Feng Tianlun saling memandang dan berkata sambil tersenyum, Yuner, ayah mertuaku dan aku berteman baik dengan pemimpin keluarga Feng. Patriark Feng malu untuk mengatakan sesuatu, jadi dia meminta ayah mertuanya untuk menjadi perantara. Feng Tianlun tersenyum dan mengangguk. Tan Yun berkata sambil tersenyum, baiklah, ayah mertua, tolong. Tang Yongsheng berkata dengan ramah, Yuner, apa pendapatmu tentang gadis ini? Tan Yun berkata dengan jujur, baik hati, cekatan, dan berbakat. Aku tidak menyangka Yuner terlalu memikirkan Qingcheng. Tang Yongsheng berkata sambil tersenyum, Yuner, Patriark Feng ingin menikahi Qingcheng denganmu. Bagaimana? Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. Ayah mertua, dan pemimpin keluarga Feng. Tan Yun berkata dengan tulus, saya telah mengenal Qingcheng selama bertahun-tahun. Saya adalah orang kepercayaan. Cinta antara anak-anak dan perempuan tidak dapat dibuat-buat oleh orang tua. Saya harap Anda tidak perlu khawatir tentang saya dan Qingcheng. Kata-kata Tan Yun sangat halus, yaitu dia menolak. Feng Tianlun tersenyum canggung. Wajah Tang Yongsheng positif dan berkata, Yuner, apakah gadis itu menyukaimu? Suka, Tan Yun berkata sambil tersenyum, ayah mertua, jangan bercanda. Bagaimana Qingcheng bisa menyukaiku? Patriark tua mengenal putrinya lebih baik daripada ayahnya. Feng Tianlun menghela nafas, Qingcheng memiliki kulit tipis dan menyembunyikan semua yang ada di hatinya. Aku ayahnya, aku sudah melihat bahwa dia mencintaimu. Kalau tidak perlu setahun penuh untuk membuat patung untukmu. Patriark tua, bawahanku yakin bahwa gadis Qingcheng sangat menyukaimu. Sekarang tergantung pada apa yang kamu maksud. Jika kamu mengangguk, Qingcheng akan sangat bersedia menikahimu. Setelah mendengarkan, Tan Yun jatuh ke dalam meditasi. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berkata dengan tulus, kalian berdua tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan pergi ke Qingcheng untuk berbicara. Yah, itu yang terbaik. Anda membuat keputusan sendiri tentang urusan anak muda Anda. Feng Tianlun segera tidak bisa menutup mulutnya. Dalam sekejap, tanah suci pelayanan berjasa adalah di tepi sungai Qingqing. Feng Qingcheng sedang duduk sendirian di antara bunga-bunga, lembut seperti tangan batu giok tanpa tulang, memegang kelopak seikat bunga. Bibirnya terbuka dan suara alam terdengar. Suka, tidak suka, suka, tidak suka. Saat ini, dia tidak menyadari bahwa Tan Yun telah muncul di belakangnya. Tan Yun mau diam-diam menatap Feng Qingcheng dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia menarik bunga di tangannya sehingga hanya satu kelopak yang tersisa, dia gemetar dan berkata, aku tidak suka. Saat berikutnya, Tan Yun menemukan tubuh Feng Qingcheng sedikit bergerak. Dia tahu dia menangis. Dia tidak menyukaiku. Dia tidak menyukaiku. Tapi aku sangat menyukainya. Apa yang harus aku lakukan? Feng Qingcheng mengangkat matanya yang berlinang air mata dan terisak. Pada masa itu, aku ingin memberinya obat, tetapi dia bisa melihat. Untuk menyelamatkanku, dia menanggalkan pakaianku dan melihat tubuhku.
Menangis. Aku sangat sedih. Dia menggertak orang lain seperti ini. Kenapa dia tidak menyukaiku? Tangisan Feng Qingcheng terdengar di telinga Tan Yun di belakangnya. Tan Yun berbisik, kamu sangat cantik. Kamu adalah pria normal di dunia. Siapa yang tidak menyukaimu? Mendengar pidato itu, Feng Qingcheng menangis. Saya baru saja menarik kelopaknya, dia hanya tidak suka. Suara Feng Qingcheng berhenti tiba-tiba dan melihat ke belakang perlahan. Namun, dia bingung ketika melihat pria yang merindukannya siang dan malam tersenyum pada dirinya sendiri. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan duduk berdampingan dengan Feng Qingcheng di rerumputan yang rimbun. Untuk sesaat, mereka tenggelam dalam keheningan. Setelah waktu yang lama, Feng Qingcheng memecah kesunyian dengan air mata. Kau menyukaiku, tapi kau tidak mencintaiku, kan? Tan Yun mengangguk dengan jujur, melihat ke samping ke arah Feng Qingcheng, dan berkata dengan tulus, apakah kamu keberatan? Saya memiliki Subing dan Yukin di sekitar saya. Saya tidak keberatan. Feng Qingcheng mengangguk berat. Tan Yun, jangan malu. Aku tidak akan membiarkanmu menikah denganku sekarang. Aku akan menemanimu ke negeri dongeng dan tinggal bersamamu. Aku akan menunggumu sampai saat kamu jatuh cinta padaku. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum dan mengangguk. Feng Qingcheng menangis dan tersenyum. Dia mengulurkan ibu jari kecilnya, seperti peri nakal. Dia berkata sambil tersenyum, jadi, tarik kail dan gantung dirimu. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus menikah denganku ketika kamu jatuh cinta padaku. Tentu saja, jika kamu tidak bisa jatuh cinta padaku sepanjang hidupmu, aku akan menunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Tan Yun sangat tersentuh oleh kalimat ini. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan senyum menawan muncul dari sudut mulutnya. Dia menjulurkan ibu jari kecilnya dan mengaitkannya dengan ibu jari kecil Feng Qingcheng. Hihi, segel, Feng Qingcheng berkata sambil tersenyum. Oke, Tan Yun tersenyum dan menekan ibu jari Feng Qingcheng erat-erat. Kemudian, seperti sepasang dewa dan makhluk abadi, mereka duduk di rerumputan yang rimbun dan berbicara. Waktu berlalu, 10 hari kemudian. Senja. Tempat rahasia Huangfu, Gunung Kuno Sengmen Huangfu. Pada saat ini, alun-alun Tiangong yang menggantung di udara di Gunung Kuno Huangfu penuh dengan jamuan makan. Di luar alun-alun Tiangong, dalam kehampaan ribuan mil di sekitarnya, ada permata ajaib dan bangunan batu giok yang ditangguhkan. Bangunan batu giok ini penuh dengan pesta pernikahan, dengan hampir 10 miliar biksu di atas ranah pemurnian jiwa di daratan. Para biarawan ini adalah tentara para biarawan yang telah kembali dari kehancuran kerajaan iblis dan juga murid dari pasukan afiliasi Huangfu Sengsong. Di alun-alun Tiangong yang besar, penuh dengan kursi, tingkat tinggi Huangfu Sengsong di 5 tempat rahasia keabadian, Huangfu, Jiwa Ilahi, Wuliang dan Kili duduk. Puluhan juta murid Huangfu Sengsong duduk di puncak gunung kuno Huangfu di bawah istana surgawi. Perjamuan itu penuh dengan anggur dan makanan yang lezat. Pada saat ini, di depan alun-alun Tiangong, ada deretan kursi lagi. Tan Feng dan Feng Jingru, orang tua Tan Yun, duduk di kursi, orang tua Si Hong Xiao, Si Hong Shengtian dan Zhong Wuan, serta Tang Yongsheng, ayah dari Tang Membalu dan Sinying, dan Su Yu, ayah dari Tantai Xianer dan kakek dari Nangong Yukin. Feng Jingru melihat jam dan berkata kepada Yuan Feng, sesepuh penegak hukum dari gerbang suci tanah rahasia Huangfu di sampingnya, waktunya telah tiba dan pernikahan dapat dimulai. Itu wanita tua. Setelah Yuan Feng menerima pesanan dengan hormat, suara lang-lang terdengar di langit. Hari ini adalah hari kegembiraan besar bagi pemimpin lama Huangfu Sengsong. Masih banyak orang. Saya tidak tahu identitas istri dari 7 patriark tua. Tolong beritahu sesepuh penegak hukum. Istri pertama dari patriark lama adalah Sen Subing, rasa hormat dari jasa berjasa Huangfu Sengsong. Tempat kedua dan ketiga adalah Tang Membalu, putri tertua dinasti Tang Xunseng, dan Tang Sinying, putri ke-10. Yang keempat adalah Nangong Yukin, putri angkat dari keluarga Tan. Yang kelima adalah Dantai Xianer, satu-satunya putri Suyu, patriark suci Huangfu. Yang keenam adalah mutiara dari seluruh keluarga Si Hong Xiao. Yang ketujuh adalah Gongsun Ruoxi, mantan murid Huangfu Sengsong dan teman dekat patriark lama. Selain itu,
Sesuai dengan niat patriark lama, tetua penegak hukum memberitahu seluruh daratan Huangfu bahwa 7 istri patriark lama tidak dibagi menjadi selir. Pernyataan ini mengejutkan penonton. Satu demi satu diam-diam memberitahu patriark tua itu bahwa dia telah menjadi presiden di daratan Huangfu. Anda tahu, dalam konsep orang, poligami adalah normal, tetapi tidak pernah terdengar, terlepas dari selir. Orang-orang yang belum pernah mendengarnya tidak hanya mendengarnya hari ini, tetapi juga akan segera menyaksikannya. Yu Wenfeng berteriak, sekarang, dengan sambutan dari hampir 10 miliar orang, mari kita undang pengantin pria Tan Yun, pengantin wanita Sen Subing, Namong Yukin, Tang Membalu, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Tan Taixianer dan Gong Sun Ruoxi. Bagus, kata, baik, oleh hampir 10 miliar biksu mengguncang langit. Saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan, juga merupakan pemandangan paling indah dan indah sejak zaman kuno. Tetapi melihat hampir 10 miliar biksu, mereka semua bangkit dan memegang pedang mereka. Pedang itu menunjuk ke langit dan mengeluarkan mantra untuk menghasilkan pedang berwarna-warni. Sungguh mengejutkan ketika hampir 10 miliar orang melepaskan pedang mereka. Untuk sesaat, seikat pedang terang naik ke langit seperti kembang api. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengenakan pakaian mempelai pria, dan 7 mempelai wanita yang mengenakan pakaian pengantin merah cerah dan ditutupi dengan topi merah, terbang dan jatuh di alun-alun Tiangong dari udara kosong. Di hari bahagia ini, wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan senyum bahagia dari lubuk hatinya yang terdalam. 7 wanita di bawah kerudung, yang masing-masing sangat cantik sehingga mereka hanya bisa menghela nafas pada keajaiban Sang Pencipta. Wajah cantik ke-7 wanita itu menjelaskan apa itu kebahagiaan. Tan Yun dan 7 wanita melakukan shuttle secara berdampingan di karpet merah di antara kursi di kedua sisi alun-alun Tiangong. Di belakang 7 wanita, Sue Ziyan, Sen Suzhen, Namong Ruxue, Feng Qingcheng, Puisi Murong, dan 5 pengiring pengantin juga merupakan pemandangan yang indah. Di antara kelima pengiring pengantin, Sue Ziyan memang tidak secantik keempat wanita lainnya, tetapi dia memiliki temperamen yang unik, yang membuatnya terlihat sama cantik dan mengharukan. Tan Yun dan 7 pengantin berjalan di atas karpet langkah demi langkah. Hampir 10 miliar biksu dalam radius 10.000 mil masih terus melepaskan pedang terang yang naik ke langit, membuat pernikahan itu sangat megah dan penuh warna. Tan Yun dan pengantin wanita berhenti ketika mereka sampai di depan meja. Yu Wenfeng mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada hampir 10 miliar biksu untuk berhenti melepaskan pedang. Nyonya tua, bisakah kita mulai? Yu Wenfeng bertanya kepada Feng Jingru, yang sedang duduk di meja, menghadap dengan hormat. Setelah Feng Jingru mengangguk, Yu Wenfeng tampak serius dan berteriak, pengantin sudah siap. Tan Yun dan 7 pengantin berbalik dan menghadap ke langit. Sembah langit dan bumi. Dalam tangisan Yu Wenfeng, Tan Yun dan 7 wanita berlutut dan menyembah langit dan bumi. Di hati Tan Yun dan 7 wanita, pemujaan langit dan bumi ini bukan yang abadi di dunia peri, apalagi dewa yang berlutut di dunia ilahi. Apa yang mereka sembah adalah surga yang melahirkan segala sesuatu dan bumi yang memberikan pengabdian tanpa pamrih kepada umat manusia. Kedua, sembah aula tinggi. Ketika suara Yu Wenfeng naik, Tan Yun dan 7 wanita bangkit, menghadap Feng Jingru, Tan Feng, Suyu, Tang Yongsheng, Si Hong Sengtian dan Zhong Wuan. Bagus, anak baik. Feng Jingru, 6 dari mereka, tersenyum dan menangis. Itu adalah air mata kegembiraan. Ini juga merupakan air mata yang terjalin dengan emosi bahagia dan enggan orang tua ketika mereka melihat putri mereka menikah. Suami dan istri berlutut. Ketika Yu Wenfeng dan ke-7 wanita itu bangun, dia berlutut di atas cadar bersama ke-7 wanita itu. Upacara selesai. Yu Wenfeng berteriak, mulai sekarang, Tan Yun dan Sen Subing, Namong Yukin, Tang Membalu, Tang Xinying, Si Hong Xiao, dan Taixianer dan Gong Sun Ruoxi akan resmi menjadi suami istri. Saya berharap Anda panjang umur dan bahagia bersama. Setelah pidato, Yu Wenfeng berkata lagi, Patriark tua secara khusus menjelaskan, dan hadiah ucapan selamat dibebaskan. Sekarang mari kita bersorak untuk pernikahan Patriark tua. Tiba-tiba, sorak-sorai dan berkah dari hampir 10 miliar biksu berkumpul dan merobek awan untuk waktu yang lama. Selanjutnya,
Tan Yun dan 7 wanita bersulang untuk orang tua di meja. Feng Jingru tersenyum pada kelima pengiring pengantin dan berkata, "Xian, tolong kirimkan pengantin wanita ke kamar pengantin lembah Abadino. Satu di tanah suci pelayanan jasa terlebih dahulu." "Ibu, tempat kamar pengantin, anak sudah siap." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ibu, tolong hiasi sebelum gelap." Kemudian, Tan Yun menawarkan hati Hong Meng dan menggantungnya di depan Feng Jingru. Kemudian, tirai cahaya lembut menyelimuti 7 wanita, 5 pengiring pengantin dan Feng Jingru, dan menyerap mereka. Ketika Feng Jingru menjadi seperti 2 kacang polong di dunia, dia terkejut melihat patung serupa yang dihancurkan oleh kota suci bulan. Setelah terkejut, Feng Jingru masuk ke rumah Tan dan mulai mendekorasi 7 kamar pernikahan dengan 5 pengiring pengantin. Di 7 paviliun, 7 plakat paviliun Subing, paviliun Yukin, paviliun Xiao, paviliun pembicaraan mimpi, paviliun Xin Ying, paviliun Xianer, dan paviliun Ruoxi, ditempatkan dibuat dan digantung di 7 paviliun masing-masing. Kemudian, dengan bantuan pengiring pengantin, 7 wanita Sen Subing, ditutupi dengan kerudung, memasuki paviliun mereka masing-masing, dan kemudian menunggu malam tiba. Adapun mengapa menunggu malam tiba? Hei, kau tahu. Di rumah coklat, Feng Jingru memandang kelima pengiring pengantin dengan ramah dan berkata, "Di masa depan, Anda harus mengikuti Yuner ke dunia peri untuk membalas dendam. Jika kamu suka, Bibi akan mengatur kamar tidur untukmu di sini juga." Sue Zian berkata sambil tersenyum, "Ya." Namong Ruksue, Sen Suzhen, Murong Sishi dan Feng Qingcheng saling memandang dan mengangguk. Kemudian, saat mengobrol dengan Feng Jingru, kelima wanita itu membuat 5 plakat, paviliun Ruksue, paviliun Suzhen, paviliun Puisi, paviliun Qingcheng, dan paviliun Xian, yang digantung di 5 paviliun. Pada saat yang sama, matahari terbenam. Di alun-alun Tiangong di atas gunung kuno Huangfu, Tan Yunteng naik ke udara, mengangkat gelas anggurnya dan melihat sekeliling pada hampir 10 miliar biksu. Meskipun suaranya ringan, itu jelas ditransmisikan ke setiap telinga. "Melalui perjamuan pernikahan saya, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Anda atas penghancuran kerajaan iblis dan manfaat manusia di daratan Huangfu." Tan Yunlang berkata dengan suara semangat, "Ayo minum dengan bebas. Jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali." Setelah itu, Tan Yun meminum semua anggur di dalam cangkir. "Oke, dengarkan patriark tua dan minumlah sepuasnya. Tidak masalah. Dengarkan patriark tua hari ini. Jika patriark tua mengatakan dia tidak akan mabuk, siapapun harus minum." "Oke, hahaha, ayo." Kerumunan bersorak dan minum. Bintang-bintang penuh dan bulan yang cerah terbenam di langit. Lebih dari setengah dari hampir 10 miliar biksu mabuk dan tidak sadarkan diri, dan sisanya masih minum dengan gembira. Malam mulai gelap. Tan Yun tidak terbang jauh dari alun-alun Tiangong sampai dia meminum ayah dan 3 ayah mertuanya. Dia terbang jauh ke lembah Abadino, satu di tanah suci dengan perbuatan baik. Setelah Tan Yun memasuki aula, dia tidak sabar untuk mengorbankan hati Hong Meng. Jantung Hong Meng tergantung di tengah aula. Tan Yun memasuki jantung Hong Meng dan jatuh di luar rumah Tan di bawah sinar bulan. Feng Jingru, yang menantikannya di luar kediaman, menatap Tan Yun dengan tegas, "Yuner, hari ini adalah hari besarmu. Ini hampir tengah malam. Jangan biarkan mereka menunggu sepanjang waktu." "Itu ibumu. Anak itu salah." Tan Yun tersenyum dan berjalan ke rumah Tan, tetapi Feng Jingru meraihnya dan berbisik, "Nak, kamu harus ceria dan memiliki cucu untuk ibumu sesegera mungkin." Otak Tan Yun menunjukkan jejak garis hitam, "Bu, jangan khawatir, biarkan cucu dan cucumu mengisi aula di masa depan, tetapi tidak sekarang." "Anakmu," ketika Feng Jingru ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tersenyum lalu berjalan menuju rumah Tan. "Yuner, suruh ibumu keluar. Ibu dan ayahmu punya sesuatu untuk dibicarakan," teriak Feng Jingru. "Ya, bocah." Sebelum suara itu jatuh, Feng Jingru merasa pusing dan muncul di lembah Perino. Tan Yun, yang tinggal di dunia Hong Meng, masih berjalan di rumah Tan dan menghela nafas lega. Menurutnya, hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk memiliki anak. Belum terlambat untuk meminta balas dendam. Dengan anak-anak,
Anda akan memiliki tanggung jawab yang mengikat. Bukannya Tan Yun tidak mau memikul tanggung jawab, tetapi ada banyak musuh di masa depan. Sekarang jika Anda memiliki anak, Anda mungkin tidak dapat melindungi keselamatan anak-anak. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, di antara 7 kamar pengantin mana yang lebih baik untuk dikunjungi lebih dulu. Suara Tan Yun sangat keras. Sepertinya dia juga sengaja mengatakannya kepada 7 pengantin. Dalam hatinya, tidak ada seorang pun di rumah Tan kecuali 7 wanita, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Di 7 kamar pengantin, 7 wanita dengan kepala tertutup duduk di tepi sofa, jantung mereka berdetak kencang. Namun, langkah Tan Yun selanjutnya mengejutkan ke-7 wanita itu. Batuk. Tan Yun terbatuk pelan di halaman rumah Tan. Kemudian, Lang berkata, 7 wanita cantik kecil, menurut suamiku tidak adil memasuki kamar pengantin siapapun terlebih dahulu. Ayo pergi ke kamar pengantin bersama di paviliun Subing. Yukin, Xiao, Xianer, bicara melamun, Ruoxi, Xingning, tunggu. Suamiku akan memelukmu satu per satu. Ke-7 wanita itu malu setengah mati ketika mereka mendengar pidato itu. Pada saat ini, Sue Zian, Shen Suzhen, Feng Qingcheng, Puisi Murong dan Namong Ruksue, yang masih terjaga di 5 paviliun lainnya, tercengang. Mereka tidak menyangka Tan Yun ingin tidur dengan ke-7 istrinya di malam pernikahan mereka. Pada saat ini, paviliun peri mendengar pengingat dari peri dan Tai, suami, kecilkan suaramu. Xian dan Qingcheng, 5 pengiring pengantin mereka, juga tinggal di rumah Tan. Keringat. Ketika Tan Yun menyentak di sudut mulutnya, suara Shen Subing terdengar, Anda ingin saudara perempuan kami melayani Anda pada saat yang sama. Anda ingin menjadi cantik. Ya, saudari Shen benar. Suami, kamu terlalu jahat. Saat ini, suara si Hong Xiao datang dari paviliun Xiao. Ya, penjahat besar. Suara indah Gongsun Ruoxi juga terdengar, dan paling keras. Bagus. Apakah kamu memberontak? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ini pemberontakan. Suara Gongsun Ruoxi di sekolah menengah 7 wanita masih yang paling keras. Bagus, sangat bagus. Tan Yun menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum, maka malam ini suamiku akan menaklukkan kalian semua. Karena Ruoxi memiliki suara paling keras, mari kita mulai denganmu dulu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, hembusan angin membuka pintu paviliun Ruoxi. Setelah Tan Yun memasuki lantai 2, dia memasuki kamar pengantin, lalu menutup pintu dan mengatur penghalang insulasi suara. Kemudian, Tan Yun melintas, muncul di sofa, menjulurkan jari dan memprovokasi kepala Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi mengerutkan bibir merahnya dan menundukkan kepalanya, takut melihat Tan Yun. Angkat kepalamu. Tan Yun meletakkan jarinya di dagu Gongsun Ruoxi dan mengangkat kepalanya. Saat ini, Tan Yun menunjukkan obsesi di matanya dan berbisik. Ruoxi, ketika kamu tidak menggunakan bedak, kamu sudah cantik. Aku tidak berharap kamu menjadi lebih cantik dan bergerak setelah kamu berdandan. Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, maaf. Suara Gongsun Ruoxi tidak jatuh, jadi dia berbisik gembira. Kemudian, dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya, sombong dan mencium bibirnya dengan panas. Bulu matanya yang panjang dan melengkung mengipasi, menutup matanya yang indah, dan dengan tegas menanggapi ciuman Tan Yun. Tan Yun meletakkannya di sofa, menundukkan kepalanya ke telinganya dan berbisik. Aku takut, bersikaplah lembut. Gongsun Ruoxi menutup matanya dan menghembuskan napas seperti anggrek. Melihat Gongsun Ruoxi yang menawan di bawahnya, nyala api di hati Tan Yun benar-benar pecah. Dia melepas gaun merah pengantin Gongsun Ruoxi dengan sesak napas dan melemparkan dirinya ke tubuhnya yang sempurna. 1 jam kemudian, Gongsun Ruoxi tertidur lelah dengan senyum dan selimut merah. Pada saat ini, Tan Yun telah memasuki paviliun peri. Dan Tai Xianer ditekan di sofa oleh Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, Xianer Pavilion, setinggi 100 kaki tampak bergetar berirama. Selanjutnya, Tan Yun memasuki paviliun Xingning, dan paviliun Xingning bergetar hebat.
Di Paviliun Balderdas Mimpi, di sebelah Paviliun Sinying, Tang yang membalderdas yang ditutup dengan topi dapat mendengar suara berderit dari Paviliun Sinying. Jantungnya berdegup kencang dan jantungnya berdetak lagi. Dengan cara ini, setelah dia menghabiskan 1 jam dalam ketegangan, pintu tiba-tiba terbuka. Begitu sosok Tan Yun melintas, dia memeluknya dan mencium bibir merahnya di kepalanya. Setelah waktu yang lama, Tan Yun mengendurkan Tang Membalu, yang kehabisan napas, dan berkata dengan penuh kasih sayang dan provokatif, "Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Sekarang kamu tidak bisa lari jika kamu ingin lari. Jadilah milikku, wanita." Setelah itu, Tan Yun melemparkan Tang Mengyun ke sofa. Saat malam memudar dan fajar mendekat, Tan Yun memasuki Paviliun Xiao. Saat fajar, Tan Yun datang ke Paviliun Yukin, dan kayu bakar kering serta api langsung menyala. Dengan matahari terbit, Tan Yun memasuki Paviliun Es biasa. Baru setelah matahari terbit dia berjalan keluar dari pintu bergandengan tangan dengan Sen Subing. Kemudian, Tan Yun membawa ketujuh putrinya, yang menjadi semakin cantik dan bergerak setelah dibasahi, dan bersiap untuk mengundang orang tua mereka 1 jam. Sue Zian, Su Zhen, Qing Cheng, Ruxue dan Puisi Murong juga mengambil paviliun mereka sendiri dan mengatakan mereka akan meninggalkan hati Hong Meng dan kembali ketika Tan Yun meninggalkan daratan Huangfu. 5 putri Sue Zian takut melihat Tan Yun saat ini. Tan Yun dan 7 istrinya sedang berhubungan seks. Mereka mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Mereka sering memikirkannya, dan beberapa pipi terasa panas. Setelah meninggalkan hati Hong Meng dengan putrinya, Tan Yun bertemu orang tua dan kakeknya dengan ketujuh istrinya. Setelah menyapa, Feng Jingru berkata dengan mata enggan, "Yuner, kapan kamu akan eklosion dan bangkit?" Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, "Sejak saya berusia 15 tahun, saya telah meninggalkan kampung halaman saya dan semakin jarang berkumpul dengan Anda dan ayah serta kakek saya. Ini akan memakan waktu puluhan ribu tahun untuk melihatmu lagi kali ini. Aku ingin lebih banyak menemanimu, ayahmu, dan kakekmu. Selain itu, omong-omong, saya akan mengajari para murid 4 keterampilan dan susunan, senjata, dan jimat yang hilang di daratan Huangfu. Oleh karena itu, anak saya berencana untuk meninggalkan daratan Huangfu dalam 10 tahun." Feng Jingru mengangguk dan bersiap untuk bergaul dengan Tan Yun Duo. Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan ayah mertuanya Su Yu dan meminta Su Yu untuk memilih 100.000 murid berbakat dari Huangfu Shengzong, dan Arai, Qi dan Fu 4 Vena. Tentu saja, ketika Tan Yun mengajarkan 4 seni, para murid sekte juga bisa menonton. Dalam 3 hari berikutnya, Su Yu memerintahkan 5 tempat rahasia keabadian, roh, Huangfu, Qili dan Wuliang, serta tingkat senior Huangfu Shengzong di Wolong Xianyuan untuk memilih 400.000 murid dari 4 pembuluh darah. 400.000 murid mengetahui bahwa ketika Lao Zong terutama mengajarkan 4 seni, mereka sangat bersemangat dan sangat bersemangat. 3 hari kemudian, 400.000 murid datang ke puncak gunung kuno Huangfu. Lebih dari 40 juta murid Huangfu Shengzong berhenti berlatih setelah mengetahui bahwa Lao Zong terutama berkhotbah dan pergi ke gunung kuno Huangfu untuk melihat gaya khotbah Tan Yun. Dalam 10 tahun berikutnya, Tan Yun mengajarkan 4 keterampilan di siang hari dan mengambil 7 istri untuk menemani orang tuanya di malam hari. Larut malam, Tan Yun mulai berbicara tentang kehidupan dengan 7 tubuh lembut satu persatu. Dalam 10 tahun ini, 7 wanita telah sepenuhnya jatuh di bawah Tan Yun Wei dan tahu arti sebenarnya dari puncak keinginan untuk mati dan menjadi abadi. Akan ada perpisahan dalam hidup. Pada hari ini, ada gerimis di langit yang gelap. Hari ini adalah hari di mana Tan Yun mengajak semua orang untuk berpamitan kepada orang tua dan kerabatnya. Di puncak gunung kuno Huangfu, Tan Yun berdiri tegak dan lurus. Di belakangnya berdiri 3 baris orang. Baris pertama adalah 7 istrinya yang cantik. Sekarang, kecuali bahwa Tang Xinying hanyalah 3 dari lingkungan bulu, sisanya adalah kesempurnaan besar dari lingkungan bulu, dan telah menyentuh peluang bulu. Di baris kedua adalah Sue Zian, Feng Qingcheng, Tuo Bai Yingying, Sen Suzhen, Namong Ruxue, Puisi Murong dan Lagu Huixin. Di baris ketiga, ada Tian Lao, pemimpin organisasi hukuman surgawi, Wei Kuan, wakil pemimpin, Huangfu Guchong,
pemimpin pembunuhan, Guan Xuankong, leluhur besar penegak hukum, Guan Xuankui, leluhur kedua, dan 5 orang tua. Orang-orang ini adalah semua orang yang ingin diambil oleh Tan Yun. 10 tahun yang lalu, Tan Yun telah merencanakan untuk membawa pergi Feng Tianlun, ayah Feng Qingcheng, Feng Zhuangru, yang lebih tua dari keluarga Feng, dan Tang Yongsheng. Tapi setelah tiba di negeri Dongeng, ada banyak bahaya. Akhirnya, Tan Yun berdiskusi dengan orang-orang dan meminta mereka untuk tinggal di daratan Huangfu. Dengan cara ini, bahkan jika kita mencari diri kita sendiri dalam reinkarnasi abadi di masa depan, kita pasti tidak akan takut dengan kekuatan mereka. Saat ini, Tan Yun berdiri di depannya, Feng Jingru, Tan Feng, Master Tan, serta Tang Yongsheng, Su Yu, dan Taiyu, dan Tailong, Si Hongsheng Tian dan Feng Tianlun. Dengan air mata di mata mereka dan senyum di wajah mereka, orang-orang ini menatap anak-anak mereka. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka mengucapkan selamat tinggal hari ini, mereka akan bertemu lagi puluhan ribu tahun kemudian, jadi mereka tidak menyerah. Ibu dan ayah, dan kakek, jaga kesehatanmu. Tan Yun berlutut di tengah angin dan hujan dan tidak bisa bersujud pada ketiganya. Kamu nyaman di daratan Huangfu, menunggu anak itu menjemputmu. Feng Jingru membantu Tan Yun menangis, tersenyum dan menangis, anak baik, jangan khawatir tentang keluargamu. Ibumu, ayahmu dan kakekmu akan mencoba berkultivasi ke keadaan eklosion, dan kemudian menunggumu pulang. Tan Yun Zong berkata dengan tegas, ketika Anda mencapai keadaan eklosion, Anda akan memiliki rentang hidup 80.000 tahun. Pada saat itu, bahkan jika anak itu belum berhasil membalas dendam, anak itu pasti akan menghubungkan Anda ke dunia peri Hongmeng. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Pada saat ini, Tan Feng menepuk bahu Tan Yun dan mengatakan kepadanya, anak-anak, jangan khawatir tentang kami. Cara balas dendam kalian penuh dengan kesulitan yang tak terbayangkan. Kalian harus selalu ingat bahwa di belakang kalian tidak hanya balas dendam, tetapi juga keluargamu. Kedamaian adalah kebenaran dan berkah. Jangan biarkan istrimu mengkhawatirkanmu. Ketika Tan Feng mengucapkan kata-kata ini, dia tidak tahu bahwa istri Tan Yun sudah siap untuk berbagi kesulitan dengan Tan Yun. Ini bukan karena Tan Yun membuat wanitanya bekerja keras, tetapi ini adalah takdir mereka. Sejak mereka memutuskan untuk benar-benar bersama Tan Yun, mereka telah belajar bahwa kehidupan Tan Yun ditakdirkan untuk menjadi kasar dan menderita. Mereka tidak takut. Mereka semua berbakat dan percaya diri. Kapan saja, itu bukan botol minyak Tan Yun, tetapi bantuan Tan Yun di jalan balas dendam. Kemudian, si Hong Xiao berpamitan kepada orang tuanya. Tang Xinying dan Tang Membalu mengucapkan selamat tinggal pada ayah mereka Tang Yongsheng. Feng Qingcheng berpamitan dengan ayahnya Feng Tianlun. Dan Tai Xianer mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Su Yu dan kakeknya dan Taiyu. Setelah pergi di tengah hujan, singa naga emas, membawa Tan Yun dan yang lainnya, telah terbang keluar dari wilayah rahasia Huangfu dengan keratua, iblis dan raja dari 8 negara dalam 2 menit. Sebelum pergi, Tan Yun mengembalikan menara suci yang indah itu kepada Su Yu. Karena setelah sampai di negeri Dongeng, senjata sihir level terendah adalah senjata abadi yang lebih rendah. Menara suci yang indah ini tidak berguna. Alasannya sangat sederhana, tidak ada aura di negeri Dongeng, jadi senjata sihir tingkat rendah di bawah negeri Dongeng tidak bisa digunakan. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya singa naga emas. Kerumunan juga memandang Tan Yun. Tan Yun berkata, orang besar, kamu terbang tinggi saja sampai kamu mencapai batas daratan Huangfu. Itu tuannya. Setelah singa naga emas mengambil alih komando, itu berubah menjadi kilat emas besar dan terbang di atas pegunungan. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian. Singa naga emas telah memanjat di bawah batas bidang fana daratan Huangfu. Tan Yun berdiri di atas kepala singa, memandang orang-orang di punggung singa dan berkata, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selanjutnya saya akan bergegas ke batas pesawat fana, menyelinap ke semburan surga, dan kemudian mencari pesawat lain. Air deras dari jalan surgawi sangat kuat. Itu bisa sangat kuat sehingga bisa dengan mudah dihancurkan. Itu adalah senjata abadi berkualitas menengah yang nyata. Pada saat yang sama, itu bisa mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang tubuh orang. Bahkan jika kamu memiliki artefak untuk melindungi tubuhmu,
semburan surga masih bisa menghilangkannya. Singkatnya, tanpa tubuh yang kuat, saya sama sekali tidak bisa melewati aliran jalan surgawi. Melihat 1.080.000.000 pesawat fana, hanya saya yang bisa memasuki aliran jalan surgawi tanpa mati. Seperti yang dikatakan Tan Yun, sekarang kekuatannya telah mencapai kekuatan merobek senjata peri terbaik dengan tangan kosong. Namun, kekerasan fisiknya hanya sebanding dengan senjata peri terbaik. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa aman ketika dia memasuki semburan surga. Tuan, mengapa ada aliran surga di antara alam fana? Pada saat ini, lagu Huixin berkata dengan aneh. Semua orang kecuali Sen Subing dan Tuo Bai Yingying memandang Tan Yun dengan ragu. Tan Yun menjelaskan, semburan jalan surgawi hanyalah produk yang diturunkan dari hukum jalan surgawi. Keberadaannya memiliki dua arti. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan alam fana kosmik dan mencegah biarawan di alam fana bola-balik dengan bebas. Karena di antara 1,88 miliar pesawat fana, akan selalu ada beberapa sumber daya budidaya yang besar dan kaya, tetapi beberapa pesawat fana harus memiliki sumber daya yang buruk. Jika tidak ada penghalang dari semburan surga, dapat dibayangkan bahwa pesawat fana dengan kurangnya sumber daya budidaya pasti akan membentuk geng untuk menangkap pesawat fana dengan sumber daya budidaya yang kaya. Dengan cara ini, itu akan menjadi malapetaka bagi miliaran manusia yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Saya tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati. Pada saat ini, Sue Zian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Saudara ipar, karena Anda adalah Mahaguru Hongmeng di masa lalu, apakah Anda menetapkan hukum surga yang menghasilkan aliran surga? Pintar, Tan Yun berkata sambil tersenyum, ya, itu memang hukum surga yang saya tetapkan. Namun, jika saya ingin mengubah hukum surga, saya harus memulihkan kekuatan agung saya sebelumnya. Dan Tai Xianer bertanya, suamiku, apakah kamu tahu posisi Huang Fu? Apa posisi terdekat? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, semua pesawat di bumi dikendalikan oleh 9 peri Hongmeng, dan saya tidak tahu nama-nama pesawat ini di bumi. Dan Tai Xianer dan yang lainnya menyatakan pengertian. Tan Yun dulunya seperti seorang kaisar, tetapi dia tidak akan pernah tahu setiap sudut yurisdiksinya. Yah, lihat lagi daratan yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Sebentar lagi, kita akan meninggalkan daratan Huangfu. Tan Yun kemudian menutup matanya dan berkata dengan suara rahasia, selamat tinggal, benua yang membuatku mengalami kesulitan abadi ini. Suatu hari, aku akan datang lagi. Pada saat ini, mereka tidak membuka mata mereka karena mereka terlalu jauh dari tanah di bawah. Mereka tidak bisa melihat sama sekali, apakah mereka melihat atau tahu. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa apa yang disebut tampilan Tan Yun adalah merasakan daratan dengan hatinya, itu saja. Dalam sekejap, orang banyak berpikir. Dalam pikiran si Hong Xiao, desa pegunungan kecil di luar gunung Tianjing muncul. Dia tersenyum dan menangis. Air matanya menembus belenggu kelopak matanya dan turun ke wajahnya. Dia berkata dengan penuh syukur, ayah angkat dan ibu angkat, terima kasih telah merawat putrimu. Kamu menunggu dengan tenang putrimu, yang akan kembali mengunjungimu di depan kuburan. Pada saat ini, semua orang berpikir dan berpikir. Sesaat kemudian, Tan Yun membuka matanya dan menawarkan hati Hongmeng. Suamiku, perhatikan keamanannya, Sen Subing berkata dengan prihatin. Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan kepada 7 wanita, dan kemudian menyerap orang-orang, singa dewa naga emas, kera pembunuh, iblis dan raja dari 8 negara ke dalam hati Hongmeng. Setelah mereka memasuki rumah coklat di dunia Hongmeng, mereka menetap. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan tubuh api Hongmengnya. Tiba-tiba, ukuran tubuhnya melonjak hingga 300 kaki, melonjak ke udara dan booming. Secara paksa melanggar batas bidang fana. Kemudian menghilang ke ruang benua Huangfu, dan batas pesawat menyembuhkan dirinya sendiri seperti kilat. Adegan di depan mata Tan Yun berubah seolah-olah dia telah memasuki banjir yang dahsyat. Untaian aliran surgawi yang merah tua dan pekat sepertinya melahap Tan Yun. Wah, wah, wah. Menggantung Tan Yun seperti magma raksasa, fitur wajahnya sedikit terdistorsi, wajahnya menunjukkan warna yang menyakitkan, dan dia merasa kulitnya akan pecah kapan saja.
Mengaum. Tan Yun mengirimkan raungan seperti binatang buas, melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, diselimuti aliran deras jalan surgawi dalam radius 200 juta li, mengenali arah, seperti meteorit yang berapi-api, bolak-balik melalui aliran sungai. Jalan surgawi dengan kecepatan tinggi. 3 hari kemudian, ketika Tan Yun menempuh jarak 900 juta mil dari semburan jalan surgawi, wajah, leher, dan bahkan kulit atas dan bawah seluruh tubuhnya menunjukkan retakan jaring laba-laba yang padat. Sebulan kemudian, di bawah sobekan semburan surga, seluruh tubuh Tan Yun terkoyak dan terluka. Tan Yun berulang kali menyedot AC. Tapi dia tidak panik, karena tubuh yang terluka mulai sembuh perlahan. Kecepatan penyembuhan hampir sama dengan cedera fisik. Dengan cara ini, Tan Yun menderita sakit linci saat bolak-balik melalui semburan besar surga. Pupil matanya yang besar mengungkapkan warna harapan yang dalam. Dia berharap dia akan beruntung dan menemukan pesawat fana lainnya sesegera mungkin. Saat mencari, Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke jantung Hong Meng yang tergantung di tengah kolam roh. Tiba-tiba, sosok Tan Yun yang berkabut, seperti penguasa dunia Hong Meng, terbang dan jatuh ke rumah Tan dari kekosongan Hong Meng. Tan Yun menderita sakit parah di dunia luar, tetapi bayangan virtualnya masih tersenyum dan berbicara dengan istrinya. Dia melakukannya hanya untuk satu tujuan, yaitu, dia tidak ingin istrinya khawatir tentang diri mereka sendiri. Tahun dan bulan mengalir. Dalam sekejap mata, Tan Yun yang berdarah telah terbang setahun di semburan surga. 60 tahun. Pada saat ini, batas pesawat fana lainnya belum ditemukan. Hari demi hari, tahun demi tahun penderitaan, Tan Yun telah terbang selama 150 tahun lagi. Ketika Tan Yun yang sedang dalam penerbangan, sudah lelah secara fisik dan mental, tiba-tiba kesadaran spiritualnya menyadari sesuatu dan tertawa keras dan berkata, "Haha. Saya menemukannya, dan akhirnya menemukan pesawat fana lain." Saat ini, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa ada batas busur besar di aliran jalur surgawi 200 juta li di sebelah kiri. Dia benar-benar yakin bahwa ada pesawat fana di dalam. Tan Yun menahan kegembiraannya dan terbang ke batas pesawat. Pada saat yang sama, dia memasuki meditasi dan datang ke rumah coklat di dunia Hong Meng untuk memberitahu orang-orang kabar baik. Semua orang sangat gembira. Sekitar 10 jam kemudian, Tan Yun berhenti terbang di semburan jalan surgawi dan berdiri di depan batas pesawat. "Haha, nenek, aku sudah menderita selama lebih dari 100 tahun dan akhirnya bisa melihat matahari lagi." Kegembiraan Tan Yun bisa dibayangkan. Anda tahu, dia menderita linci dan bekerja keras untuk melewati arus surga yang tak terbatas selama 210 tahun. "Hancurkan untukku." Tan Yun menghancurkannya dengan satu pukulan dan penghalang itu meledak. Tan Yun melintasi penghalang dan muncul di atas tahta. Tidak ada udara segar yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Tapi bau darah yang kuat datang. Kemudian, suara pertempuran, teriakan dan ratapan masuk ke dalam Tan Yuner. "Hahaha, bunuh semua orang di Suantian." "Wow, hahaha, Tuan kita ingin menyatukan benua Suantian. Semua sumber daya di benua Suantian adalah milik orang barbar saya. Bunuh semua manusia yang rendah hati. Anak-anak kecil, dengarkan komandan. Bunuh. Bunuh mereka semua." Tan Yun melihat ke bawah, kesadaran spiritualnya terselubung di bawah, dan menemukan adegan kemarahan di area seluas 200 juta mil. Tetapi di kota-kota manusia, mayat tersebar di seluruh bumi, dan darah menodai kota-kota yang rusak. Ratusan juta manusia di kota itu dibantai dan diinjak-injak oleh kelompok barbar setinggi 100 kaki. Beberapa manusia meringkuk di samping tubuh orang yang mereka cintai dan menangis dengan kesedihan. Mereka menangis begitu keras sehingga mereka terus memanggil orang yang mereka cintai. Sayangnya, orang yang mereka cintai tidak akan pernah hidup lagi. Beberapa manusia gemetar dan meringkuk di sudut dinding sisa. Mata mereka penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Tentara barbar, seperti gelombang yang mengamuk, menghancurkan keinginan manusia untuk bertahan hidup dan menghancurkan rumah mereka yang dulu indah dan damai. Apa yang membuat Tan Yun marah adalah dia dapat melihat sekilas bahwa kekuatan tentara barbar, yang lebih mengerikan daripada binatang buas, juga merupakan kekuatan bayi tingkat ketiga. Manusia di kota hampir tidak bersenjata.
Tan Yunli menawarkan hati Hong Meng ke Linci. Pada saat berikutnya, 7 istri, Sue Ziyan, Feng Qingcheng, Tuoba Yingying, Shen Suzhen, Namong Ruksue, Puisi Murong, Lagu Huixin, Tian Lao, Wei Guan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui terbang keluar dari jantung Hong Meng. Begitu mereka keluar, mereka mencium bau darah yang menyengat, dan senyum di wajah mereka tiba-tiba mengeras. Tan Yun memandang orang-orang dengan sengit, saya baru saja mendengar dari suara bahwa ini adalah benua Suantian. Sekarang orang-orang barbar membantai umat manusia. Jangan melihat pasukan biksu, keluar dan berhenti. Kita tidak bisa duduk diam. Selain itu, benua Suantian ini adalah pesawat fana yang dulu saya kelola. Di mata tua yang keruh, tenda dingin keluar, Tuan, beritahu saya, bagaimana melakukannya. Selamatkan orang-orangnya dulu, lalu tanyakan apa yang terjadi. Pada saat ini, manusia, entah berlari untuk hidup mereka atau menunggu untuk mati, tiba-tiba mendengar raungan yang dalam dan keluar dari lautan awan. Orang-orang barbar sialan, kamu tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak bersalah ini. Mendengar pidato itu, manusia yang putus asa memiliki gagasan untuk bertahan hidup di mata mereka. Mereka berlutut dan melihat ke langit dan berteriak. Kami diselamatkan. Ini adalah benua Suantian kami. Yang abadi dari aliansi biarawan, tolong bantu kami dengan cepat. Tolong. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya menukik ke bawah, melintasi lapisan awan, tersebar dan pergi ke kota. Kera tua, pria besar, iblis, dan raja dari 8 keluarga, keluar dan bunuh orang-orang barbar ini yang tidak sebaik binatang. Ketika Tan Yun meraung dengan marah, 11 binatang terbang keluar dari jantung Hong Meng, tersebar dari langit, dan terbang ke kota-kota yang diwarnai merah oleh darah manusia. Bang bang. Setinggi 300 kaki, Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di sebuah kota. Dalam sekejap, dia melambaikan beberapa tinju satu demi satu dan menghancurkan 6 orang barbar dewasa tingkat 6 yang membunuh manusia menjadi berkeping-keping. Apakah kamu manusia atau orang-orang yang diselamatkan menatap Tan Yun seperti magma raksasa dan ketakutan? Jangan takut, aku manusia. Bersamaku, aku tidak akan membiarkan hewan-hewan ini menyakitimu. Kata-kata Tan Yun hanya meninggalkan sosok besar bagi manusia yang diselamatkan. Pedang pembunuh Hong Meng. Ketika Tan Yun membacanya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa setinggi 200 kaki dan muncul di tangannya. Membunuh. Tan Yun tampak acuh tak acuh dan berubah menjadi bayangan sisa. Dia mengambil tirai pedang berbulu dan membunuh tentara barbar. Puff, puff. Tiba-tiba, darah memercik dan tunggul terbang. Di mana Tan Yun lewat, seorang barbar bernama setinggi 100 kaki terbunuh. Jinni, Musin. Tiba-tiba, Tan Yun menawarkan 11 pedang surgawi Hong Meng, yang berubah menjadi raksasa dalam 4 minggu pertama. 11 pedang ilahi Hong Meng, dengan roda pedang berdiameter 20.000 kaki, berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi dan mengikuti Tan Yun untuk membunuh tentara barbar. Sungguh manusia yang kuat. Komandan, tolong. Tidak. Komandan, tolong, manusia ini terlalu kuat. Dalam teriakan ketakutan orang barbar, di mana Tan Yun lewat, ada aliran darah dan mayat orang barbar yang hancur. Hanya dalam 3 hari, Tan Yun membantai puluhan ribu orang barbar. Pada saat ini, Shen Subing dan lainnya yang tersebar di lebih dari selusin kota juga membunuh dengan marah dan menyelamatkan manusia di benua Suantian. Pada saat ini, dia memimpin pasukan jutaan orang barbar untuk membunuh manusia. Setelah mendengar teriakan minta tolong, tubuhnya setinggi 500 kaki terangkat ke udara, melayang di kehampaan, melepaskan kesadaran binatang itu dan menguncinya hingga mati. Tan Yun, 2 juta mil jauhnya. Komandan melepaskan nafas periode perampokan Orde ke-10 dan meraung, manusia sialan, aliansi saudara manusia Anda dikepung dan dibunuh oleh yang kuat yang dipimpin oleh tuanku. Bagaimana Anda melarikan diri dari aliansi saudara? Tan Yun, yang sedang membunuh, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti pemimpin barbar itu. Mata bintangnya mengungkapkan niatnya untuk membunuh. Kamu biadab yang tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah, kamu semua harus mati hari ini.
Suara Tan Yun begitu keras sehingga dia berbalik dan membunuh pemimpin barbar di udara. Kamu tidak tahu harus berbuat apa, hanya karena kamu ingin membunuh komandan kami. Pemimpin barbar itu meraung dengan kilau haus darah di matanya yang seperti lentera. Kamu tidak menimbangnya, berapa pon yang kamu timbang? Pemimpin barbar, menghadapi 10 barbar di belakangnya yang berada dalam periode 10 langkah untuk selamat dari perampokan, yang juga setinggi 500 kaki, dan 20 orang barbar dalam periode 10 langkah menuju dewasa, berkata dengan tegas, ikuti komandan, pertama-tama hancurkan manusia dari aliansi biarawan, dan kemudian nikmati pesta membunuh manusia. Kemudian, pemimpin barbar, dengan kekuatan kasar biru tua yang memancar di permukaan tubuhnya, memimpin dengan bergegas menuju Tan Yun di udara. Mengaum, mengaum, mengaum. 30 orang barbar di belakangnya mengikuti pemimpin barbar dengan raungan kegembiraan yang bersemangat dengan pembantaian umat manusia. Pergi ke neraka. Sesaat kemudian, pemimpin barbar itu bergegas ke Tan Yun terlebih dahulu, membuka taringnya yang ganas, mengayunkan tinjunya yang besar seperti rumah, meledakkan kekosongan selama puluhan ribu mil, dan mengenai dada Tan Yun. Dalam pandangannya, tinjunya dengan kekuatan kasar sudah cukup untuk memalu beberapa manusia yang masih sangat muda. Menghadapi pukulan keras seperti itu, Tan Yun segera menyingkirkan 11 pedang surgawi Hong Meng di sekitarnya. Dia tidak hanya tidak menghindar, tetapi juga meningkatkan kecepatannya, dan bergegas menuju pemimpin barbar. Menghadapi adegan ini, 30 orang barbar mengikuti di belakang pemimpin barbar dan berteriak dengan penuh semangat. Gaga, 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 gaga. Itu benar, komandan kami, itulah keberadaan kuat ketiga di antara 800 juta orang barbar kami. Bukankah, selain tuan dan wakil tuan kita, kekuatan komando kita cukup kuat untuk mengguncang bumi? Pada saat ini, suara menyanjung seorang barbar tiba-tiba berhenti, dan kemudian, seperti hantu, berseru histeris, "Ah!" Saat berikutnya, di hadapan 30-10 orang barbar peringkat, ada adegan yang tidak akan pernah mereka lupakan sampai mereka mati. Tapi sampai jumpa. Tetapi ketika mereka melihat komandan yang kuat di hati mereka, saat dia meninju dada Tan Yun berubah menjadi kabut darah, dan jari-jari yang patah dan percikan darah pecah. Tidak. Klik, usap, klik. Dalam teriakan panik pemimpin barbar itu, Tan Yun meninju dadanya dan meledakkan seluruh lengan kanannya. Setelah itu, Tan Yun. Ah! Bang! Ketika teriakan dan suara pahat tumpul terdengar, tubuh pemimpin barbar setinggi 500 kaki itu dipukul dan diledakkan oleh Tan Yun setinggi 300 kaki. Pada saat ini, 30 orang barbar dengan kekuatan level 10 yang hampir kehabisan akal tiba-tiba berhenti terbang di udara. Salah satu dari 10 barbar peringkat yang selamat dari perampokan berteriak, "Lari, kami bukan hak asasi manusia." Sebelum kata "tangan" dikeluarkan, Tan Yun melemparkan pedang pembunuh Hong Meng ke udara dengan tangan kanannya. Pada saat itu, pedang pembunuh Hong Meng, yang panjangnya 200 kaki, menembus kehampaan, dengan aliran darah, dimasukkan ke dalam mulut orang barbar dan menembus leher belakang. Orang barbar itu terbunuh di tempat. Lari. Cepat bubar dan lari untuk hidupmu. Beritahu Tuhan kita berita tentang orang kuat di sini. Petik 2. 29 orang barbar tersebar dengan panik. Saat mencoba melarikan diri untuk hidup mereka memerintahkan orang-orang barbar di kota 3 juta mil. Ada yang kuat di aliansi biarawan daratan Suantian yang harus diselamatkan. Kami bukan lawannya. Kami semua segera mundur dari kota. Evakuasi dan lari untuk hidupmu. Lebih dari 3 juta orang barbar setinggi 100 kaki yang membantai dan bahkan menelan manusia di kota tercengang ketika mendengar pidato itu. Kemudian, orang-orang barbar yang telah mencapai tingkat kelima dan di atasnya melompat dan melarikan diri menuju gerbang kota. Dalam gempa bumi yang dahsyat, orang-orang barbar tingkat ketiga dan keempat berlari menuju gerbang kota dengan panik. Kamu membunuh orang yang tidak bersalah.
Sejak kamu masuk ke kota ini hari ini, tidak ada orang barbar yang bisa melarikan diri. Semua harus mati. Hong Meng Shenbu. Seluruh tubuh Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, yang berubah menjadi bayangan sisa yang sangat besar. Dia dengan cepat menyusul 3 orang barbar dengan pedang dan memenggal kepala mereka dengan semprotan darah. Wosh, wosh, wah, wah, wah. Kemudian, Tan Yunhua berubah menjadi sinar merah besar. Dalam 3 detik berikutnya, dia menyusul 26 orang barbar yang tersisa dan memenggal kepala mereka. Tanpa menunggu tubuh jatuh ke tanah, Tan Yun telah menghilang di tempat. Dia menunjukkan langkah surgawi Hong Meng-nya dan membunuh tentara barbar yang berlari untuk hidup mereka di tanah kota ratusan ribu mil jauhnya dari kehampaan. Setengah jam kemudian, Tan Yun menyusulnya, memegang pedang pembunuh Hong Meng, membuka dan menutup dalam kehampaan, dan melambaikan ribuan kaki pedang. Puf puf. Ratusan orang barbar terbunuh ketika setiap pedang meledak dari udara kosong. Berdengung. Dalam gegar otak yang hebat dari kehampaan, tubuh seperti gunung Tan Yun tiba-tiba meledak dari ular piton seperti kekuatan surga, meledakkan tubuh orang barbar. Plop, 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 plop. Potongan-potongan besar mayat berjatuhan seperti longsoran salju, menghancurkan paviliun berlumuran darah. Manusia di kota memandang Tan Yun seperti dewa pembunuh. Mereka berlutut dengan rasa terima kasih. Dalam pandangan mereka, Tan Yun, yang jatuh dari langit, adalah orang kuat yang tak tertandingi dari aliansi biarawan daratan Suantian. Apakah Santo pelindung mereka sendiri? Pembunuhan itu berlangsung hampir setengah jam. Tan Yun mengambil tindakan praktis dan membiarkan lebih dari 3 juta orang barbar meninggalkan kehidupan mereka di kota. Tan Yun berdiri di udara dan melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi area seluas 200 juta li. Dia menemukan bahwa di lebih dari selusin kota, Sen Subing dan lainnya, serta 11 binatang buas seperti kera tua, telah berakhir. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hong Meng, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi jubah ungu. Dia menatap manusia yang berlutut di kota dan berbisik, "Bangun." Manusia yang masih hidup berdiri dengan rasa terima kasih. Tan Yun bertanya, "Katakan padaku, apa dendam antara manusia Suantian dan orang barbar?" "Mereka akan menjadi lawan yang gila. Kamu telah membantai." Pada saat ini, seorang pria muda berlumuran darah menatap Tan Yun dengan ekspresi terkejut yang mendalam di matanya. Di dalam hatinya, bahkan seorang anak berusia 3 tahun di Suantian tahu rasa terima kasih dan kebencian antara orang barbar dan manusia, tetapi bagaimana orang kuat yang tak tertandingi di atas mengetahuinya. Dengan kebingungan, pemuda itu berkata jujur dengan kesedihan dan kemarahan, "Laporkan kembali ke yang abadi. Sejak zaman kuno, orang barbar telah bertentangan dengan umat manusia. Orang-orang barbar tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah dan sering keluar dari daerah liar dan ganas untuk menyakiti umat manusia kita. Meskipun saudara manusia kita mencintai perdamaian, mereka harus melawan. Seiring waktu, orang barbar dan manusia tidak cocok. Juga, perang antara orang barbar dan aliansi biarawan ini adalah yang paling intens sejak zaman kuno. Perang ini telah berlangsung selama 100 tahun. Bentuk saat ini tidak optimis. 7 dari 8 dinasti kekaisaran umat manusia telah dihancurkan sekarang. Jika bukan karena aliansi biarawan untuk mengambil alih dinasti suci Suantian kita, jika tidak, dinasti suci Suantian akan dimusnahkan. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk untuk mengerti dan bertanya, apakah aliansi biarawan adalah aliansi yang diselenggarakan oleh para biarawan di daratan Suantian untuk melawan orang-orang barbar? "Iya Pak." Ketika pemuda itu menjawab dengan hormat, dia berpikir dalam hati bahwa masalah ini sudah terkenal di seluruh benua. Mengapa yang lebih tua tidak mengetahuinya? Tan Yun menambahkan, di mana persekutuan biarawan didirikan? "Laporkan kembali kepada Anda, Tuan. Markas besar aliansi biarawan didirikan di kota abadi Suantian, yang berjarak 1,8 miliar mil di utara." Pemuda itu berlutut dan menundukkan kepalanya, "Tolong, Tuan, pergi dan selamatkan pemimpin aliansi. Jika tidak ada pemimpin aliansi, jika tidak, manusia di Suantian akan dibantai."
Setelah pemuda itu berbicara, orang-orang di kota itu berlutut dan memohon kepada Tan Yun untuk melakukannya. Kamu bangun dulu dan aku akan membantumu. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Dengan kepribadian Tan Yun, dia tidak akan mengabaikannya dan membiarkan manusia di benua Suantian dibantai oleh orang barbar. Apalagi menurut Tan Yun, itu hanya upaya kecil untuk membantu. Mungkin ada api dengan atribut es di aliansi biarawan. Melihat Tan Yun berjanji untuk membantu, mereka bersujud kepada Tan Yun lagi. Tan Yun Ruo berpikir, pemimpin aliansi biarawan adalah orang yang cakap. Menurut Tan Yun, orang yang bisa membuat orang begitu mencintai pasti tidak buruk. Terlebih lagi, biarawan manusia yang dapat memerintah seluruh benua Suantian pastilah orang yang memiliki bakat dan strategi yang hebat. Apakah ada alasan bagi orang seperti itu untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Pada saat yang sama, berdiri di posisi Tan Yun, jika orang barbar tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, mereka pasti tidak akan campur tangan dalam urusan benua Suantian. Di hati Tan Yun, tidak peduli pesawat fana mana, itu akan menjadi tanah pemerintahannya sendiri di masa depan. Di antara 1,80 miliar pesawat, setiap pesawat, apakah itu dikuasai oleh manusia, monster, atau ras lain, tidak penting. Yang penting adalah pihak yang mengatur benua itu adalah keadilan, bukan kejahatan. Jika orang barbar di Suantian tidak kejam, Tan Yun pasti tidak akan ikut campur dalam perselisihan di benua ini. Sekarang saya memukulnya, saya harus mengurusnya. 2 jam kemudian, Sen Subing dan yang lainnya, bersama dengan 11 binatang buas yang membunuh iblis dan kera, meledak dari langit dan melayang di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memberitahu semua orang tentang penyebab perselisihan, mereka juga membunuh orang-orang barbar. Ayo pergi ke kota abadi Suantian. Tan Yunmu, bersama dengan manusia dan hewan, naik ke punggung singa dari singa Dewa Naga Emas. Segera, naga emas dan singa terbang ke kota abadi Suantian 1,8 miliar mil utara. 1,8 miliar li, dengan kecepatan singa Dewa Naga Emas, 6 jam. 6 jam kemudian, kota abadi Suantian. Kota abadi Suantian meliputi area seluas 30 juta li dan tergantung di atas lautan. Saat ini, awan gelap seperti pegunungan gelap yang bergulir menyelimuti kota abadi Suantian, dan udaranya menindas. Hua-hua. Ho-ho. Badai menyapu seluruh kota, itu samar-samar terlihat di tengah hujan. Tulang-tulang di kota itu seperti gunung. Mayat-mayat ini semuanya mati. Lebih dari 90% orang mati adalah manusia, dan kurang dari 10% tulang besar jelas-jelas biadab. Darah mengalir di sepanjang hujan di jalan-jalan yang bersilangan, dan akhirnya mengalir ke laut seperti air terjun berdarah, mewarnai Laut Merah. Tusuk. Wah, wah. Di langit di atas area pusat kota abadi Suantian, dengan suara pertempuran sengit, pedang dingin naik ke langit, merobek tirai hujan dan bergegas ke langit. Melihatnya, saya melihat bahwa di pusat kota abadi Suantian, ada puluhan juta raksasa dengan ukuran tubuh lebih dari 100 kaki, berdiri di atas sebuah cincin, membentuk lingkaran pengepungan dengan diameter 100.000 li. Rumah, paviliun, dan istana di daerah sekitarnya semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan, ada lebih dari 2.000 biarawan di Yuhuajing, masing-masing terluka parah dan dalam bahaya. Di depan lebih dari 2.000 biarawan di alam bulu, seorang wanita tinggi berlumuran darah dengan gaun hijau berdiri dengan pedang di tengah hujan badai. Karena kerudung hitam menutupi wajahnya, dia tidak bisa melihat wajahnya. Satu-satunya hal yang dapat Anda lihat adalah matanya yang penuh dengan keengganan, kesedihan, dan kemarahan. Dia bukan orang lain, dia adalah pemimpin aliansi biksu di daratan Suantian. Tangan giok dan mulut harimau dari wanita bertopeng yang memegang pedang sudah runtuh. Darah dan hujan bercampur menjadi satu, terbang di sepanjang pedang di tangannya dan jatuh di reruntuhan di bawah kakinya. Dia gemetar dengan pedangnya dan menatap 2 orang biadab di depan. Dengan suaranya yang lemah, dia mengungkapkan arti dari ketekunan. Tuan dan wakil tuan yang biadab, jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus menginjak tubuhku terlebih dahulu. Tanpa menunggu tuan dan wakil tuan yang biadab berbicara, lebih dari 2.000 pria kuat manusia yang terluka parah dan dalam bahaya di belakangnya menangis dan memohon. Pemimpin sekutu, lari, tinggalkan kami sendiri,
atau kamu akan mati. Kami menghargai kebaikan Anda, pemimpin aliansi. Anda telah mencoba yang terbaik. Manusia di Suantian tidak dapat menyimpannya. Pemimpin aliansi, kamu bisa meninggalkan pegunungan hijau tanpa mengkhawatirkan kayu bakar. Lari. Ya, pemimpin sekutu. Anda hanya tingkat ke-8 dari alam bulu sekarang. Setelah Anda dipromosikan ke tingkat penuh dari alam bulu, Anda akan menghancurkan barbar biadab ini dan membalas kita di benua Suantian. Petik 2. Tangisan bawahan terdengar di sekitar telinganya. Wanita bertopeng rok hijau menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan di matanya. Dia sangat menyadari situasinya saat ini, dan melarikan diri juga merupakan harapan yang luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya dengan membelakangi kerumunan, seolah dia memikirkan sesuatu. Matanya yang indah menunjukkan keengganan yang dalam. Dia menatap ke langit dan menghela nafas dalam hatinya, jiwa abadi Ziking kami telah tidur di benua Suantian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin membalas dendam setelah reinkarnasi, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin. Setelah meratap, hijau wanita bertopeng gaun menatap 10 raja barbar peringkat dan wakil raja di depannya. Suara indah itu penuh makna melihat kematian seolah-olah kembali ke rumah, dan berkata dengan tegas, "Ayo. Bahkan jika aku mati, aku akan menarik salah satu dari kalian di punggungku." Membunuh. Wanita rok hijau memegang pedang terbang. Tubuh Miaoman berubah menjadi 2 dan 4 di tengah hujan lebat. Hampir pada saat yang sama, 12 tubuhnya berubah. Dengan pedang misterius, dia pergi untuk membunuh Lord Barbar dan wakil pemimpin. Pada saat yang sama, di langit yang luas, singa Dewa Naga Emas yang membawa Tan Yun dan hewan lainnya jatuh dengan cepat menuju pusat kota abadi Suantian di bawah. "Kakak ipar, mari selamatkan wanita rok hijau." Sue Zian melihat pemandangan di bawah melalui pengetahuan spiritualnya dan berkata dengan cemas. Begitu juga yang lain. Kecuali satu orang. Orang ini bukan orang lain, ini Tan Yun. Pria besar, tunggu sebentar, wanita ini tidak akan menyelamatkan. Mata Tan Yun menembus kehampaan dan menguncinya. Dalam badai yang ganas, dia bertarung dengan tuan dan wakil tuan yang biadab. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Kemarahan yang tak terkendali mendistorsi fitur wajah